Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idralisa. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD 113 per 3 Sako 2, Kecamatan Kayu Aro Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 2024 di LPTK IAIN Kerinci. Nomor induk mahasiswa saya 24 10 21 12 83. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja dalam praktek pembelajaran di kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, masuk surga sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, baiklah. Ada yang nggak hadir hari ini? Coba kita cek dulu kehadirannya ya. Aga Afandi, Alisa Karin, Kalista, Kaila Muazara, Fairuz. Alhamdulillah hadir ya. Anak-anak ibu hari ini sudah siap belajar? Siap. Coba kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, kalau sudah siap belajar, Melano topinya dibuka, taruh di meja biar gantengnya kelihatan. Ya, Melano. Kemudian silahkan keluarkan alat tulisnya. Siapkan. Rizi, tolong bagikan buku paket. Nah, Ibu minta Melano silakan maju pimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Kita mari sama-sama membaca ayat Al-Quran, yaitu salah satu surat pendek, yaitu surat Ad-Duha. Kita mulai sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Wa ammal sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Kemudian kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Dimohon anak-anak ibu semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Silakan dibuka bukunya. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Ada yang sedih? Ada yang kesal? Tidak. Berarti semuanya senang.
Senang, alhamdulillah. Nah, silakan buka buku paketnya. Hari ini kita belajar mengenai beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Coba Ibu tanya dulu, siapa yang bisa jawab apa arti dari iman? Melano? Adalah kepercayaan atau mempercayai apa yang ada. Ya. Nah, kemudian kalau Rasul itu kira-kira ada berapa Rasul yang wajib kita ketahui? 25. 25 Rasul yang wajib diketahui. Hari ini, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pertama yaitu setelah belajar diharapkan anak-anak ibu bisa menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu diharapkan bisa menyebutkan sifat-sifat Rasul. Dan yang ketiga, anak-anak ibu diharapkan bisa menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Kemudian yang keempat, anak-anak ibu bisa menunjukkan sikap berani, jujur, dan dapat dipercaya serta cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Iman, kita mulai dari pengertian iman. Iman secara bahasa. Tadi yang sudah dijawab oleh Melano, yaitu membenarkan, mempercayai, atau meyakini. Itu adalah arti iman secara bahasa. Kemudian apa arti iman secara istilah syariat? Nah, iman artinya meyakini di dalam hati atau meyakini sepenuh hati, kemudian mengikrarkan lewat lisan atau ucapan. Itu adalah arti beriman. Artinya beriman, saya beriman. Artinya saya itu yakin dalam hati, sepenuh hati. Kemudian saya ikrarkan lewat ucapan. Nah, kemudian siapa itu Rasul? Nah, Rasul itu adalah Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Rasul itu adalah Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya dan mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Kemudian kalau iman kepada Rasul apa artinya? Nah, iman kepada Rasul berarti di dalam hati kita percaya dan membenarkan akan adanya utusan Allah sebagai petunjuk atau memperbaiki akhlak kita semua, memberikan teladan yang baik. Nah, itu adalah Rasul. Itu bentuknya gimana? Kalau ada yang nggak tahu Rasul. Nah, Rasul itu seperti manusia. Rasul itu merupakan manusia seperti kita. Jadi Rasul-Rasul itu merupakan manusia seperti kita. Mereka juga makan, mereka juga minum, mereka juga bekerja, mereka juga berkeluarga sebagaimana manusia lainnya. Nah, apa sih sifat-sifat Rasul? Nah, sifat-sifat Rasul itu ada 4. Sifat wajib bagi Rasul. Itu yang pertama ada sidik. Apa itu sidik? Jujur. Ya, jujur. Jadi yang pertama sifat-sifat wajib bagi Rasul adalah sidik. Kemudian yang kedua ada tablik. Apa itu tablik? Menyampaikan. Ya, menyampaikan. Kemudian yang ketiga ada amanah. Terpercaya. Kemudian yang keempat ada fatonah. Cerdas. Jadi bisa ya? Udah bisa ya sifat-sifat wajib bagi Rasul? Tahu? Bisa menyebutkannya? Bisa. Nah, jadi sidik, tablik, amanah, fatonah. Kemudian apa tugas Rasul? Tugas Rasul yang pertama adalah Rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Kemudian yang kedua, tugas Rasul adalah mengajak umat untuk menyembah Allah. Semua Rasul itu mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memberikan teladan hidup yang lebih baik karena Rasul itu memperbaiki akhlak manusia. Assalatu ala nabi. Keluarkan suaranya. Assalamu ala rasul wal anbiya'i wal mursalin.
Kita bagikan kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti duduknya di sini ya, kelompok 1. Yang kelompok 2 duduknya di tengah, yang kelompok 3 duduknya di sebelah sana. Sudah? Sudah duduk per kelompok? Yang ini disatukan mejanya. Mejanya disatukan ke belakang. Sudah? Sudah siap ya? Ibu akan membagikan tugas per kelompok. Tugasnya adalah memecahkan sebuah kasus. Jadi, Ibu bagikan 2 kasus satu kelompok. Jadi 2 kasus dalam satu kelompok. Nah, kalian harus mencari jawaban dari masalah tersebut. Kemudian mencari solusinya. Kemudian mengapa dia harus melakukan hal yang demikian. Sudah siap? Sudah siap ya. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian tinggal menulis di dalam LKPD, kemudian nanti presentasikan di depan. Kelompok 1, kita bagikan dulu LKPD-nya. Nanti ditulis nama kelompoknya dan nama anggota kelompok. Ya. Ini untuk kelompok 1 dulu, tugas untuk kelompok 1. Sudah? Coba kelompok 1 silakan tulis dulu kasusnya. Kelompok 1. Kasusnya adalah berkaitan dengan sidik. Apa itu arti sidik? Jujur. Nah, jujur. Jadi kasus pertama adalah Bayu itu merasa kesulitan saat mengerjakan soal ujian. Jadi Bayu merasa kesulitan saat mengerjakan soal ujian matematika. Kemudian ia ingin melihat temannya Rina yang duduk di depannya. Niatnya ingin mencontek. Nah, kemudian apa yang sebaiknya Bayu lakukan? Kemudian kalau kamu sudah menulis apa yang sebaiknya Bayu lakukan, kamu tulis mengapa Bayu harus melakukan hal yang demikian. Paham? Kasus yang kedua. Susi menemukan sebuah dompet. Tadi kasus pertama ya, satu kelompok 2 kasus. Kasus yang kedua. Susi menemukan sebuah dompet di halaman sekolah. Jadi Susi itu menemukan sebuah dompet di halaman sekolah. Kemudian di dalam dompet itu terdapat beberapa uang dan ada kartu identitas. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Susi? Kemudian mengapa dia harus mengambil tindakan seperti itu? Nah, kelompok 1 paham tugasnya? Paham? Paham ya. Kelompok 2 itu berkaitan dengan Fatonah. Kasus pertama yaitu menggunakan waktu luang. Jadi ketika kamu memiliki waktu luang setelah mengerjakan PR, bagaimana kamu memanfaatkannya dengan bijak dan bermanfaat? Ketika kamu memiliki waktu yang luang setelah mengerjakan PR, bagaimana kamu memanfaatkan waktu luang tersebut agar menjadi bermanfaat? Pada kasus kedua, itu menyelesaikan masalah. Nah, jika terjadi perselisihan antara 2 temanmu, bagaimana kamu bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan bijak? Bagaimana kamu bisa membantu temanmu tersebut menyelesaikan masalahnya secara bijak? Itu kelompok 2. Berkaitan dengan amanah atau dapat dipercaya. Itu kasus pertama perihal meminjam barang. Jadi kamu itu meminjam pensil warna dari temanmu. Nah, saat mengembalikannya, salah satu pensil warnanya itu patah. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Yang kedua, kasus yang kedua. Jika ibu menitipkan uang kepada Ani untuk dibelikan buku di koperasi sekolah. Namun Ani tergoda untuk membelikan permen dengan sebagian uang tersebut. Apa yang sebaiknya Ani lakukan dan mengapa Ani harus melakukan hal yang demikian? Nah, silakan. Boleh mencari di berbagai sumber untuk memecahkan kasus-kasus tersebut. Silakan boleh mencari di buku LKS, di buku paket. Yang bawa HP tadi jadi bawa HP? Boleh mencari di internet. Silakan.
semua. Sini kan. Harus tahu dulu apa arti jujur. Jujur itu seperti apa, harus tahu dulu tentang jujur. Nah, baru bisa memecahkan masalah tersebut. Paham? Saya? Boleh. Udah selesai? Itu satu ya. Taruh aja HP-nya di meja, nggak apa-apa. Sudah siap? Nah, sudah kita mulai presentasi per kelompok di depan kelas masing-masing. Ya, kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam Geser. warahmatullahi wabarakatuh. Rapat, nggak apa-apa. Kami dari kelompok 1 dengan anggota 1 Naila, 2 Kalista, 3 Khairul dan saya sendiri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, ini gantiin pegang. Berkaitan dengan kasus yang kita alami, kita mendapat kasus yang pertama, ujian yang sulit. Bayu sebaiknya tidak mencontek jawaban temannya, meskipun ujian matematika itu sulit. Pada kasus kedua, Susi sebaiknya melakukan beberapa langkah berikut jika menemukan dompet di halaman sekolah yang berisi uang dan kartu identitas. 1. Amankan dompet. 2. Periksa identitas pemilik. 3. Laporan penemuan ke pihak sekolah. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya itu kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser ke sana. Geser. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota 1 Karim, 2 Rafilah, 3 saya sendiri Nurani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Rafilah.
Aktif pertama, menggunakan waktu luang. Yang pertama, membaca buku dan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan memperkaya kosakata. Yang kedua, memanfaatkan waktu luang untuk mempelajari hal-hal yang diminati atau keterampilan musik. Banyak sumber belajar yang tersedia secara online maupun offline. Mereka bisa membantu memediasi dan memberikan solusi yang lebih tepat. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Geser lagi. Geser. Kami dari kelompok 3 dengan anggota 1 kelompok 2 kelompok 31. Kami akan mempresentasikan hasil kami yang akan disampaikan pada sidang. Berkaitan dengan dapat dipercaya. Kasus 1. 1. Segera beritahu teman. Tidak menyembunyikan kejadian tersebut. Semakin cepat memberitahunya, semakin baik. Mengatakannya dengan jujur bahwa tidak sengaja mematahkan pensilnya. Contohnya, maaf ya, tadi aku tidak sengaja mematahkan salah satu pensil warnamu. Kasus 2. Titipan uang. Ibu menitipkan uang kepada Ani untuk diberikan buku di koperasi sekolah. Ani tergoda untuk memberikan permen dengan sebagian uang tersebut. Apa yang sebaiknya Ani lakukan dan mengapa? 1. Menahan diri dan tidak membeli permen. Ini adalah pilihan terbaik. Uang tersebut adalah amanah yang harus ditunaikan. Membeli permen berarti menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Belajar bertanggung jawab dan jujur akan membentuk karakter yang baik bagi Ani di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami akan tidak ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, alhamdulillah, masya Allah, anak-anak ibu sudah tampil, semua kelompoknya sudah tampil, dan jawaban-jawabannya sangat memuaskan. Tepuk hebat dulu, tepuk hebat, 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 masya Allah. Nah, semuanya sudah tampil, sudah siap. Kita mulai latihannya. Kita mengadakan kuis hari ini. Sudah siap? Sudah siap? Silakan keluarkan HP masing-masing. Nah, Pak 10. Udah masuk semua ya? Kita mulai. Udah siap? Rakila udah? Naila udah? Udah masuk Naila? Udah. Udah 10. Peru sudah? Silahkan yuk. Peru sudah? Selesai? Senang.
Jangan keluar dulu ya. Kayla udah? Kayla udah? Udah siap? Udah ya? Udah selesai semua? Udah. Kita sekarang menyimpulkan apa materi hari ini, apa kesimpulan dari materi hari ini. Nih, iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Mereka adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan menjadi teladan hidup yang baik. Kisah perjuangan dan akhlak mulia para Nabi dan Rasul memberikan pelajaran berharga tentang keteguhan iman, kesabaran, kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita wajib mencintai, menghormati, dan meneladani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu kita hendaknya sering membaca dan mempelajari kisah hidup dari Nabi dan Rasul. Karena dari kehidupan mereka kita bisa mengambil pelajaran hidup. Paham? Paham. Coba tepuk sifat wajib bagi Rasul. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas. Ya, benar. Nah, itu adalah merupakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Untuk selanjutnya Ibu tanya dulu. Anak-anak Ibu sudah paham apa itu beriman kepada Rasul? Sudah tahu ada berapa Rasul yang wajib kita ketahui? Sudah. Kemudian sudah bisa menyebutkan sifat-sifat Rasul? Sudah. Mau berusaha menerapkan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Mau. Kemudian dari sekian banyak kegiatan kita, bagian mana yang paling disukai? Main game. Ya, main game. Ya, semuanya pasti main game yang paling banyak disukai. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Kemudian untuk tugas di rumah. Nah, tugas di rumah, Ibu harap anak-anak Ibu membuat poster tentang sifat-sifat wajib Rasul Allah. Kemudian dikumpulkan. Dan materi selanjutnya kita belajar mengenai aku anak soleh. Mau jadi anak soleh? Mau. Apakah kita tergolong dalam menjadi anak yang soleh? Iya. Mau? Mau. Nah, nanti kita akan melihat ciri-ciri anak soleh seperti apa. Nah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasnya jangan dipakai dulu, kita berdoa sebelum menutup pelajarannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.